Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidin Harapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari tugas kelompok kami dengan topik pembahasan yaitu studi kasus manajemen strategik pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Bapak Sapri Estos MSI. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait studi kasus ini, yuk simak video ini sampai selesai. Profil usaha PT Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap dan terbesar di Indonesia. PT Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom menyediakan layanan infocom, telepon kabel tidak bergerak, fixed wireline, dan telepon nirkabel tidak bergerak, fixed wireless, layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Saya akan menjelaskan terkait dengan misi perusahaan PT Telkom. Visi Telkom Telkom adalah Telkom Player Indonesia, artinya menunjukkan suatu tekad bahwa Telkom untuk menjadi penyelenggara jasa informasi dan komunikasi yang handal di level regional. Kemudian misi Telkom ada dua. Yang pertama, memberitahukan layanan one-stop Telkom dengan kualitas yang berbadan harga kompetitif, mengelola usaha dengan cara yang terbaik, dan menggunakan SDM yang unggul dengan teknologi yang kompetitif dengan bisnis partner yang tinggi. Kemudian yang kedua, menjadi model pengelola korporasi terbaik di Indonesia. 3. Perencanaan usaha PT Telkom. Sistem perencanaan perusahaan dilaksanakan oleh jajaran Telkom sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 74 Tahun 2006. Sistem perencanaan perusahaan ini disusun untuk memberikan pedoman pada unit-unit kerja di Telkom dalam menyusun perencanaan perusahaan dengan tujuan agar perencanaan perusahaan dapat dilakukan secara sistematis, lebih cepat, dan lebih mudah teratur, terintegrasi sesuai visi dan misi perusahaan, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Model perencanaan perusahaan terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, penyelarasan harapan pemangku kepentingan, yang kedua, perumusan strategi perusahaan, dan yang ketiga, pengembangan perencanaan bisnis. 4. Strategi pengembangan PT Telkom. A. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan dalam kaitannya dengan sumber daya manusia juga menjadi sebuah keharusan dalam operasionalisasi perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa langkah strategis sehubung dengan perencanaan sumber daya manusia yang dijelaskan oleh Castro, Husted, dan Douglas adalah sebagai berikut. Langkah pertama, representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Langkah kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah ketiga, analisa kesediaan tenaga kerja. Langkah keempat, melakukan tindakan inisiatif. Langkah kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan. Analisis SWOT PT Telkom. Analisis SWOT
adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat, faktor itulah yang membentuk SWOT. Yang pertama, kekuatan. 1. Jaringan yang tersebar luas di Indonesia. 2. Produk yang ditawarkan bervariasi. 3. Sumber daya manusia yang unggul. 4. Layanan yang baik. Dan 5. Terakhir yaitu pengembangan teknologi yang cepat. B. Weakness kelemahan. 1. Teknologi yang dikembangkan tidak tahan lama. 2. Budget yang besar untuk mengembangkan teknologi. 3. Harga yang ditawarkan cukup tinggi. 4. Jumlah beban yang terus meningkat. 5. Melakukan merger dan akuisisi yang kurang baik. C. Opportunities peluang. 1. Pertumbuhan pengguna telepon seluler yang besar. 2. Kebutuhan akan informasi yang semakin tinggi. 3. Tingkat rata-rata pendidikan masyarakat yang baik. 4. Proyek pemerintah yang mendukung perusahaan. 5. Meningkatnya daya beli masyarakat. D. Threats ancaman. 1. Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatnya kekuatan pesaing. 3. Risiko bencana alam. 4. Cybercrime. 5. Teknologi baru yang dapat berdampak negatif pada daya saing. Berdasarkan SWOT, dapat diketahui Telkom memiliki daya saing yang tinggi sehingga membuat Telkomsel menjadi leader market dalam bidang telekomunikasi karena dapat memanfaatkan kekuatan berdaya saing. Telkomsel memiliki rank harga yang cukup tinggi untuk setiap produknya sehingga menjadi kelemahan yang cukup mempengaruhi karena konsumen di Indonesia dan sensitif tentang perbedaan harga karena konsumen menginginkan sesuatu yang murah, tetapi perusahaan langsung memperbarui image itu dengan mengganti visi dan misinya menjadi more for less, yaitu memberikan lebih dengan membayar sedikit lebih murah. 6. Strategi pemasaran PT Telkom. Sejak tahun 2013, PT Telkom telah melakukan perubahan pendekatan segmen usaha dari berbasis produk menjadi berbasis pelanggan. Dampak dari perubahan penyediaan informasi segmen yaitu dari segmen sambungan kabel tidak bergerak, sambungan kabel tidak bergerak, seluler dan lain-lain menjadi segmen korporat, perumahan dan perorangan dan lain-lain. PT Telkom memiliki 4 segmen operasi utama yang dijelaskan dengan rinci sebagai berikut. 1. Segmen korporat menyediakan jasa telekomunikasi di antaranya yaitu interkoneksi sirkuit langganan, satelit PSAT, contact center, broadband, akses, usaha layanan informasi, teknologi, serta data dan internet kepada perusahaan dan institusi. 2. Segmen perumahan menyediakan jasa telekomunikasi tidak bergerak, TV berlangganan, serta data dan internet kepada pelanggan perumahan. 3. Segmen perorangan menyediakan jasa telekomunikasi seluler bergerak dan sambungan nirkabel tidak bergerak kepada pelanggan perorangan. 4. Segmen lain-lain yang menyediakan jasa pengelolaan gedung. PT Telkom menggunakan kerangka paradoks marketing dalam rangka mengelola pemasaran. Pada kerangka paradoks marketing tersebut, konsep more for less mendasari value proposition dari produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Pelanggan mendapatkan manfaat lebih yang relevan dengan biaya yang lebih hemat disesuaikan dengan persyaratan pelanggan terhadap masing-masing produk. Pada segmen konsumer, khususnya segmen home, telah dikembangkan layanan IndiHome sebagai salah satu inovasi PT Telkom pelanggan. IndiHome merupakan layanan Times yang terpadu dengan harga satuan yang lebih hemat karena mengoptimalkan sinergi Telkom Group. Lingkup layanan meliputi akses internet, broadband, telepon, IPTV, atau dengan brand news TV, dan home automation. PT Telkom menerapkan strategi pemasaran yang komprehensif untuk memperkuat merek dagang serta meningkatkan penjualan perusahaan termasuk melalui aktivitas komunikasi pemasaran serta pengembangan jaringan distribusi produk dan layanan. Outlet Plaza Telkom merupakan salah satu saluran distribusi utama produk dan layanan.
Baik, itulah tadi pemaparan terkait studi kasus manajemen strategik pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.